Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita dalam kasih karunia Tuhan, dalam kondisi yang sehat. Kalaupun ada di antara kita yang dalam kondisi yang kurang sehat, tidak enak badan, ataupun dalam satu pergumulan yang berat, kiranya kasih dan penghiburan daripada Allah senantiasa menopang setiap kita. Baik, hari ini kita akan mengawali hari kita. Bersama-sama kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, Allah yang menjadi sumber kehidupan kami. Pagi hari ini kami hendak menjalani aktivitas panjang hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Kiranya tangan Tuhan terus menopang menyertai kami dengan kasih setiamu, dan Tuhan yang memberikan kami kesetiaan untuk tidak jemu-jemu, senantiasa membangun hubungan kami intim dengan Tuhan melalui setiap doa dan setiap renungan firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini kepadamu. Jika sejenak kami akan hendak merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kiranya tangan Tuhan terus menuntun kami, memberikan kami hikmat dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan yang paling pendek ya, yang terpendek, tetapi ini sungguh menjadi rema buat saya secara pribadi. Kita akan renungkan bersama dari Alkitab kita 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Cukup sederhana karena ini menjadi ayat hafalan buat saya. Tetaplah berdoa. Nah, ini adalah satu bacaan ayat firman Tuhan yang menjadi satu kekuatan buat saya secara pribadi. Saya ingin membuka renungan pada pagi hari ini dengan sebuah cerita. Suatu hari salah satu anak saya sering kali bertanya, kenapa di setiap malam, pagi, dan mungkin tidak selalu sih, dia selalu menjumpai saya berdoa di setiap saat. Suatu kali dia bertanya, "Mah, kenapa sih kita harus selalu berdoa? Dan kenapa Mama nggak capek-capek berdoa?" Gitu. Dan itu menjadi satu pertanyaan yang kalau kita hanya sekedar mendengar, sebenarnya itu adalah pertanyaan yang sangat sederhana. Tetapi kalau kita mau jauh lebih dalam lagi, apa yang menjadi harapan dari anak ini untuk mendapatkan sebuah jawaban, tentu tidak sesederhana pertanyaan yang dia sampaikan. Nah, itu juga yang saya rasakan ketika dia mulai bertanya, "Ma, kenapa Mama tidak pernah lelah berdoa? Apa sih arti doa buat Mama?" Gitu ya. Karena ketika kita berdoa dan kita tidak pernah capek-capek, tidak pernah jemu-jemu, dia katakan, "Mama nggak capek berdoa." Nah, kenapa capek gitu? Karena dengan Mama berdoa, ternyata mana nggak ada yang berubah dari kehidupan kita. Ekonomi keluarga kita juga tetap biasa-biasa, keadaan kita juga seperti ini, tidak ada hal yang istimewa. Dan apakah selalu ketika kita ini sakit, selalu juga dapat jawaban dengan sebuah kesembuhan, ataukah ketika kita memohonkan, ada banyak permohonan kepada Tuhan melalui doa, apakah juga kita langsung mendapatkan jawaban dari doa kita itu? Nah, pertanyaan ini cukup menggelitik buat saya, tetapi saya sampaikan bahwa ketika kita berdoa, tidak selalu kita mendapatkan apa yang kita mohonkan. Ketika kita berdoa, tidak selalu kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, yang tiada henti-henti, tiap hari kita doakan, kita semogakan. Tetapi saya sampaikan kepada anak saya bahwa ketika kita tetap setia berdoa, ketika kita ini tetap melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, bukan kewajiban tapi sebuah kebutuhan, karena doa itu kan nafas bagi orang percaya, nafas bagi anak-anak Tuhan. Kalau kita berdoa ya seolah-olah kita tidak sedang bernafas gitu ya. Artinya justru ketika kita ini berdoa, kita ini tetap berdoa dan setia berdoa, apapun yang menjadi keadaan hidup kita, saya sampaikan pada anak-anak saya, memang justru Mama tidak mendapatkan banyak hal, tetapi Mama justru kehilangan banyak hal. Nah, justru ketika Mama kehilangan banyak hal, dia bertanya lagi, kenapa Mama tetap berdoa? Kenapa kita tetap harus setia berdoa? Nah, ternyata saya sampaikan, karena kehilangan yang Mama alami, kehilangan yang Mama rasakan adalah kehilangan yang membahagiakan.
Memang ada mah, pertanyaannya dilanjutkan dengan pertanyaan, emang ada mah orang kehilangan tapi malah bahagia? Betul, justru ada kebahagiaan yang kita dapatkan ketika kita ini kehilangan. Saya sampaikan kepada anak saya bahwa kehilangan yang mama maksud itu bukan kehilangan benda, bukan kehilangan sesuatu yang kasat mata. Tetapi ketika mama tetap berdoa di dalam kondisi yang baik maupun buruk, apapun yang keadaan yang kita alami, tetapi mama tetap setia berdoa, mama kehilangan apa? Kehilangan kecemasan di dalam hati mama. Mama kehilangan kekhawatiran. Mama kehilangan apa yang membuat mama tidak bersukacita. Tuhan ambil itu. Dan juga mama kehilangan apa? Segala hal-hal negatif yang mama rasakan. Mungkin mama masih ada dendam sama orang. Mungkin mama ada menyimpan iri hati tanpa disadari. Mama mungkin masih menyimpan banyak kepahitan di dalam hidup mama. Tetapi ketika mama setia berdoa, saya sampaikan, Tuhan ambil satu-satu. Segala hal yang menjadi penyakit hati mama diambil satu-satu. Karena relationship kita dengan Tuhan melalui dialog pribadi kita dengan Tuhan, itu membuat ada kekuatan baru, seperti suatu restorasi di dalam hati kita, di dalam hidup kita, dan hidup kita semakin apa? Semakin kehilangan banyak hal negatif yang tidak perlu kita pelihara di dalam hidup kita, dan itu diambil Tuhan satu-satu ketika kita datang di hadirat Tuhan di dalam sebuah doa. Ini bagi anak saya mungkin bukan sesuatu yang gampang untuk dicerna, tapi saya katakan sama dia, suatu saat mama tidak pernah bisa mengawasi kamu 24 jam, apalagi anak-anak ada di luar kota. Tetapi kenapa mama bisa menjaga kalian? Karena mama percaya ketika mama bawa kalian di dalam doa, mama tahu bahwa meskipun mama, papa jauh dari kalian, tapi ada kuasa Allah yang senantiasa beserta kalian, menjagai kalian dimanapun kalian berada. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian, karena ada kuasa doa dari orang tua kalian yang menjagai, membentengi kalian dimanapun kalian berada. Sulit untuk mempertahankan kesetiaan kita untuk tetap berdoa, tetapi firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini jelas, tetaplah berdoa, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Hari ini bagaimana kondisi Bapak Ibu jemaat semuanya? Mungkin di antara kita ada yang di dalam kondisi yang bukan hanya tidak baik-baik saja Bu Yesi, tetapi amat sangat tidak baik. Bahkan mungkin ada yang ingin menyerah dengan kehidupannya. Saya mengalami juga pergumulan yang berat hari-hari ini Bapak Ibu dengan keluarga kami. Tetapi tetaplah berdoa menjadi sebuah kunci kekuatan bagi kami. Kalau yang lalu Tuhan pernah tolong kami, kalau yang lalu Tuhan pernah melalukan semua badai kehidupan kami, dan Tuhan masih membuat kami baik-baik saja hari ini, tetaplah berdoa. Karena bahkan di dalam tengah badai sekalipun, ketika kita setia berdoa, kita tahu kita akan melewati semua badai kehidupan itu dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan pribadi kita, tapi dengan kekuatan kuasa ilahi, kuasa Allah yang terus Tuhan nyatakan, dan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat, mari tetaplah berdoa apapun kondisi pergumulan kita masing-masing hari ini. Mungkin kita tidak bisa menuangkannya dengan kata-kata, tetap datanglah kepada Tuhan di dalam permohonan doa. Bahkan ketika saya sering datang di hadirat Tuhan tengah malam, Tuhan membangunkan saya tahu Tuhan rindu untuk saya datang di dalam doa. Saya tidak bisa berkata-kata, saya cuma bisa menangis, saya cuma bisa menyembah dengan puji-pujian saya. Dan di sanalah saya tahu Roh Kudus menuntun saya untuk saya berdoa. Karena itu tetaplah berdoa apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri hari ini di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu yang meskipun satu ayat mengingatkan kami untuk tetap berdoa. Kiranya tangan Tuhan terus menopang kami, menaungi kami, bahkan di saat kami lelah, kami lemah dengan segala perjuangan hidup kami. Tetapi Tuhan terus mengingatkan bahwa jikalau kami bisa melalui hari ini, semua karena kuat kuasa Allah yang terus memberi penghiburan dan kekuatan bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk terus-menerus menjalani hari-hari kehidupan kami bersama dengan tangan Tuhan yang menggandeng kami, bahkan menggendong kami. Saat kami letih dan lesu,
Kami tahu tangan Tuhan terus menggendong dan menguatkan kami untuk kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami teringat buat jemaat-Mu Tuhan, yang saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, saudara-saudara kami yang berjuang mungkin dengan sakit kritisnya, ada yang berjuang dengan sakit kanker, dengan sakit paru-paru, jantung, ada sakit asam urat, bahkan batu ginjal ataupun yang lainnya. Bapa, hadirlah di dalam perjuangan hidup mereka, hadirlah di dalam seru doa permohonan mereka, sehingga mereka mendapatkan kekuatan ilahi untuk menjalani segala perjuangan hidup mereka melawan sakit penyakitnya. Untuk jemaat kami, saudara-saudara kami yang berjuang dengan permasalahan ekonomi yang menekan mereka, Tuhan topanglah mereka, beri mereka pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap memelihara dengan kasih setia-Mu, yang berjuang dengan segala kesulitan hidup mereka, dengan anak, relasi, hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua atau saudara bersaudara. Tuhan hadirlah, rekatkan kembali kasih mula-mula di antara mereka, sehingga Tuhanlah yang menopang kehidupan berkeluarga kami. Terima kasih Bapa, inilah seru doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber kehidupan kami. Kami berdoa, amin. Selamat pagi, selamat berjuang Bapak Ibu, tetaplah berdoa apapun yang menjadi keadaan hidup kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.